Halo teman-teman, apa kabar? Semoga baik-baik saja ya. Bunda Tanti punya kabar baik buat kalian. Tapi sebelumnya, Bunda mau tanya ke kalian. Apa sih SLE itu? SLE atau Systemic Lupus Erythematosus adalah penyakit autoimun ketika sistem kekebalan tubuh menyerang jaringannya sendiri. Seperti tentara yang seharusnya menjaga suatu negara, tetapi karena ada sistem yang error, justru menyerang rakyatnya sendiri. Apa sih ciri-ciri orang terkena lupus? Ruam merah di wajah berbentuk seperti kupu-kupu, lelah di pagi hari, nyeri otot dan sendi, rambut rontok, demam, sariawan yang tak kunjung sembuh, dan masalah mental seperti sulit tidur dan gelisah. Nah, tadi Bunda menjelaskan mengenai apa itu lupus dan ciri-ciri orang yang terkena lupus. Sekarang Bunda mau menunjukkan foto saat awal terdiagnosa lupus. Begitulah pentingnya menerapkan pola hidup sehat, terutama untuk penyintas lupus ya. Pesan Bunda, lebih baik menerapkan pola hidup sehat sejak dini agar kita bisa menjaga kesehatan lebih baik. Setelah Bunda menerapkan pola hidup sehat, Bunda mulai bisa belajar melukis, menulis, menari, dan sambil bekerja. Nah, Bunda punya karya nih, mau Bunda share ke kalian. Ada yang baru nih, launching buku perdana Metamorfosa Catatan Seorang Pejuang Lupus. Yuk kita lihat wawancara Bunda dengan Odai Teens. Kupu-kupu merupakan serangga hasil metamorfosis. Kupu-kupu adalah wujud hidup baru yang lebih baik bila dibandingkan dengan masa lalunya. Ulat yang membuat orang lain yang melihatnya jijik. Perubahan dari telur, ulat, kepompong, dan berakhir menjadi kupu-kupu adalah analogi manis bagi para pejuang lupus. Disinilah Bunda Tanti Damayanti, seorang pejuang lupus yang kini sudah bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang indah, sudah merdeka, berdamai dari lupusnya. Metamorfosa, catatan seorang pejuang lupus, Tanti Damayanti. Sebuah buku yang menceritakan pengalaman hidup Bunda Tanti untuk berjuang dan berdamai dengan autoimunnya. Di sini saya Hani bersama Kak Sela dari Odai Teen, orang dengan autoimun remaja. Aku juga penyintas autoimun lupus dari Jambi. Dan Kak Sela penyintas autoimun psoriasis dari Tangerang. Di sini kita para pejuang autoimun akan ngobrol-ngobrol seputar buku dengan Bunda Tanti, penyintas autoimun lupus dan Sjogren Syndrome dari Tangerang. Halo semuanya. Jadi perkenalkan, aku Sela. Nah, hari ini senang banget ya Han, kita berdua dapat kesempatan nih untuk kita interview, ngajak ngobrol Bunda nih untuk mengupas sisi Bunda Tanti yang banyak orang nggak tahu ya Han. Nah, Ya, gimana nih?
Betul, betul banget nih. Nah, gimana Bunda kabarnya? Kabar baik. Gimana Marcella dan Hani kabarnya? Aku baik Bunda. Aku juga baik dong Bunda. Nah, kalau kita boleh tahu nih Bunda ini sekarang kegiatannya apa ya? Bunda sampai sekarang masih bekerja dan juga menekuni beberapa hobi yang sampai sekarang Bunda geluti seperti itu. Wah, keren banget nih Bunda. Jadi benar-benar di situasi kayak gini, lagi kondisi kayak gini juga tetap masih banyak aktivitas ya. Nah, aku juga nih, aku masih bekerja, jadi aku juga masih punya kesibukan. Nah, kalau Hani sendiri nih, teman wawancara aku hari ini, nah kesibukannya apa nih sekarang? Kalau aku Kak Sela juga masih sibuk dengan kegiatan sekolah nih. Emang para Oda ini keren banget ya, masih bisa berkegiatan walaupun kita punya autoimun. Nah teman-teman, autoimun ini bukan halangan kita untuk bisa berkegiatan ya. Cuma harus ingat, jangan lupa istirahat kalau lelah berkegiatan. Betul kan Bunda? Betul, 100 buat Hani. Yeay. Oh iya Bunda, tadi di awal video ini nampilin banyak banget foto-foto kisah perjalanan Bunda. Dari Bunda terkena lupus sampai sekarang Bunda bisa bernamai sama lupusnya. Nah, kalau sehari-hari sekarang gimana Bunda? Apakah ada gejala-gejala lupus yang masih terasa? Bunda sudah tinggal minum vitamin ya? Betul kan Bunda? Jadi Bunda untuk saat ini hanya tinggal minum Plaquenil, itu pun tidak setiap hari ya. Tapi untuk menjaga kondisi tubuh Bunda tetap minum vitamin serta menerapkan pola hidup sehat juga. Dan sekarang Bunda lebih sehat, lebih kuat dan tidak ada gejala-gejala signifikan yang terasa dari lupusnya. Wah, keren banget ya Bunda, menginspirasi sekali. Nah, setuju banget sama Hani, keren banget Bunda Tanti. Dengan kondisinya juga yang sekarang lagi proses penyembuhan, dengar-dengar nih katanya Bunda malah launching buku ya, judulnya Metamorfosa. Nah, benar nggak sih ini Bunda? Ya betul Marcella, jadi Bunda rencana akan launching buku yang berjudul Metamorfosa, catatan seorang pejuang lupus. Nah, kalau boleh Bunda bercerita dikit nih, bukunya ini bercerita tentang apa sih Bunda, supaya teman-teman yang lagi dengar atau nonton YouTube-nya Bunda nih bisa tahu bukunya Bunda yang Bunda launching ini mengenai apa? Ya, buku ini sih menceritakan perjalanan Bunda, terutama mengenai penyakit lupus Bunda dari awal didiagnosa sampai sekarang, dan juga proses pencarian Bunda untuk kesembuhan, bagaimana berdampingan dengan penyakit lupus ini, namun tetap bisa beraktivitas, tetap bisa produktif, karena Bunda pun sama ya, pernah mengalami fase-fase yang cukup berat, jadi fase denial, fase mencari ketetapannya. Namun Bunda akhirnya mendapat titik balik di mana Bunda harus mencari kesembuhan Bunda dan tetap bisa berkarya. Seperti itu Marcella isi bukunya. Lalu, apa alasan Bunda atau hal yang melatar belakangi Bunda untuk membuat buku ini? Atau motivasi apa yang membuat Bunda ingin menulis buku ini? Motivasi atau alasannya memang awalnya Bunda waktu didiagnosa itu agak kesulitan untuk mencari buku-buku lupus khususnya. Jadi Bunda berharap dengan adanya buku ini bisa menjadi referensi juga untuk teman-teman autoimun khususnya untuk penyakit lupus, Hani. Wah, kita benar-benar dapat kesempatan yang luar biasa banget ya Han untuk wawancarain Bunda, karena tujuan Bunda bikin buku ini tuh mulia banget. Nah, mungkin karena teman-teman yang di luar sana juga pasti masih banyak yang bingung ya. Kayak aku pun pada saat aku tahu psoriasis pun aku bukan taunya dari dokter, tapi kayak aku cari sendiri karena ini udah cukup lumayan lama dan aku tuh bingung apakah ini alergi atau aku salah makan yang menyebabkan aku jadi flare. Nah, dengan tujuan Bunda buat buku ini, aku tuh pengen tahu nih pada saat Bunda bikin buku ini tuh pada saat Bunda terdiagnosa awal atau pada saat proses penyembuhan Bunda nih, karena Bunda merasa kayaknya Bunda sendiri pun dapat informasinya kurang banget ya, apalagi di Indonesia kan autoimun tuh infonya sungguh sedikit. Nah, jadi Bunda merasa kayaknya aku harus bikin buku ini, aku harus bantu teman-teman di luar sana. Nah, dalam proses pembuatannya bukunya juga nih Bunda,
Hani sama Stella pengen tahu nih, ada nggak sih kesulitan Bunda dalam membuat buku ini? Kalau ada bisa diceritain ya Bunda. Bisa tahu nih. Pembuatan buku ini tidak sengaja ya Marcella. Jadi buku ini Bunda buat sekitar 1 tahun yang lalu lah ya. Jadi ketika Bunda yang tadi cerita menemukan titik balik, Bunda mulai menulis tuh apa-apa mengenai perjalanan sakit Bunda. Jadi Bunda tulis tuh di saat biasanya weekend, di sela-sela rutinitas, atau kadang-kadang saat Bunda lagi insomnia datang, jadi sulit tidur, malam-malam Bunda tulis juga. Termasuk kadang-kadang isi hati Bunda tulis waktu itu. Dan ternyata hobi menulis ini justru menjadi proses rilis emosi psikis Bunda saat itu. Jadi secara keseluruhan tidak ada kesulitan sih untuk pembuatan buku ini, karena memang Bunda membuatnya secara enjoy dan bahagia juga. Seperti itu. Wah, keren banget ya Bunda. Artinya menulis itu bisa menjadi terapi ya untuk merilis emosi, apalagi mayoritas autoimun ini sering terganggu psikisnya, terutama di awal terdiagnosa ya Bunda. Iya, nah, betul. Dari buku ini Bunda, bab mana yang paling Bunda suka nih? Babnya Bunda suka yang bab tentang pentingnya kekuatan sharing. Ini menurut Bunda sangat bagus karena informasi atau pengalaman sesama penyintas autoimun itu akan sangat penting, karena kan untuk penyakit kita autoimun tidak ada ya, memang belum ada protokol khusus. Jadi pengalaman ini betul-betul priceless kalau menurut Bunda, sangat berharga. Wow, keren banget nih Bunda. Nah kalau boleh tahu juga nih Bunda, kan pertama kali bikin buku ini pasti ditujukan untuk penyintas autoimun, supaya penyintas autoimun lupus itu punya informasi yang banyak. Tapi di luar itu ada nggak sih orang-orang atau pembaca-pembaca yang ingin Bunda tuju melalui pembuatan buku ini? Buku ini Bunda tujukan khusus untuk sesama penyintas autoimun ya terutama. Selain itu juga untuk para caregiver. Caregiver ini ya yang mendampingi baik itu keluarga dari penyintas dan juga untuk masyarakat umumnya atau masyarakat awam yang barangkali ingin mengetahui bagaimana sih sebetulnya kehidupan seorang odapus atau orang dengan penyakit lupus itu. Wih, benar banget Bunda. Para caregiver juga butuh edukasi nih, biar lebih paham lagi untuk saling menjaga keluarganya yang penyintas autoimun. Nah Bunda, kalau teman-teman mau beli buku ini, di mana dan gimana sih caranya Bunda? Oh, untuk teman-teman yang membeli buku ini nanti akan dibantu oleh teman autoimun kita dari grup teens ya, namanya Kiki. Di akhir video nanti akan ditayangkan juga. Oh ya, satu lagi, untuk semua penjualan buku Bunda ini akan Bunda donasikan untuk komunitas ODAI dan juga untuk Yayasan Lupus Indonesia. Wow, berarti ini benar-benar bukunya ini punya sejuta ini ya Bunda manfaat. Jadi yang membaca juga mendapat manfaat, yang beli juga sekaligus menjadi donatur ya Bunda untuk betul sekali dan Yayasan Lupus. Wow. Hebat banget nih Bunda. Iya. Nah, sebelum kita juga mengakhiri sesi ngobrol kita hari ini, ada nggak sih pesan-pesan yang ingin Bunda sampaikan untuk penyintas autoimun, lupus, ataupun orang-orang di luar sana, orang umum yang belum mengetahui mengenai autoimun itu? Pesan Bunda untuk seluruh teman-teman pejuang autoimun, jangan pernah putus harapan, jangan pernah patah semangat. Kenapa? Karena sesuai dengan moto kita apa? Never give up, tidak menyerah. Karena kita sebagai penyintas atau pejuang autoimun harus selalu bisa berdampingan dengan penyakit ini, bersahabat dengan lupusnya. Karena Bunda yakin teman-teman pasti bisa mencapai seluruh cita-cita dan tetap juga berkarya walaupun berdampingan dengan penyakit ini, seperti buku Bunda yang berjudul Metamorfosa, mungkin dari seekor ulat yang jarang dipandang orang, yang akhirnya bisa bermetamorfosis menjadi seekor kupu-kupu yang cantik dan bisa terbang tinggi. Jadi dengan keyakinan dan kesabaran kita pasti bisa.
Begitu Marcella dan Hani, pesan Bunda untuk seluruh teman-teman pejuang autoimun. Wah, keren banget nih. Thank you juga Bunda buat waktunya hari ini. Udah mau ngobrol sama kita ya, Han. Iya, senang sekali Bunda hari ini. Kesempatan banget nih buat kita. Kita juga berterima kasih karena Hani sama Sela udah dipercayain buat mengobrol nih, mengupas tuntas sisi lain dari Bunda Tanti, bahkan ngobrol-ngobrol soal launching buku perdananya ini. Iya, terima kasih. Sehat semua ya.